seperti apa sih udang venim ini. Jadi udang venim atau Lithoponensis venimi ini merupakan spesies konstruksi dari negara Amerika, khususnya Amerika Utara, Selatan maupun Ekuador. Jadi udang ini secara resmi rilis pada tahun 2001 di Indonesia dengan memiliki karakteristik spesifik seperti mampu hidup pada kisaran salinitas yang luas, kemudian memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap penyakit. Sebelumnya, kita juga perlu memahami apa itu pakan. Jadi, pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak dan memberikan manfaat bagi ternak, serta tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap tubuh hewan ternak. Pakan adalah salah satu komponen utama untuk suatu keberhasilan ternak selain bibit dan manajemen pemeliharaannya. Pakan yang berkualitas akan menghasilkan pertumbuhan ternak hingga mencapai bobot panen sesuai dengan waktu yang diperkirakan. Pakan yang berkualitas adalah pakan yang kandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitaminnya seimbang. Dalam pemberian pakan terhadap udang venim itu merupakan faktor yang sangat penting dalam budidaya udang venim sendiri, karena menyerap 60 hingga 70% dari total biaya operasional. Udang venim sendiri itu mempunyai sifat mencari makan pada siang dan malam hari. Untuk mengefisiensikan penggunaan pakan, maka kita perlu metode dalam pemberian pakan tersebut. Sebelumnya, kita harus tahu dalam kekurangan pakan sendiri itu dapat mengakibatkan pertumbuhan udang juga akan menjadi lambat dan ukuran udang itu tidak seragam, tubuh tampak kropos dan dapat menyebabkan kanibalisme terhadap udang itu sendiri. Sebaliknya, jika kelebihan pakan akan mencemari perairan dan mengakibatkan kualitas air yang sangat buruk. Adapun metode yang digunakan dalam pemberian pakan udang venim yaitu metode RAL, yaitu metode rancangan acak RAL, yang dimana dalam pemberian 4 perlakuan dan 4 pengulangan. Dapat kita lihat dari beberapa hasil tabel dalam pemberian pakan ada beberapa faktor yang diberikan. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu dapat mengubah kelangsungan hidup, yang dimana dari tabel pertama hasil pengamatan kelangsungan hidup udang venim itu pada tabel pertama itu dilihat dari presentasi pertama memang sangat tinggi, tetapi dari kelangsungan hidup udang itu semakin banyak pemberian maka kelangsungan hidup juga akan rendah. Selanjutnya itu pada tabel kedua yaitu laju pertumbuhan harian, yang dimana hasil perhitungan laju pertumbuhan harian udang venim ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan atau seiring pertambahan presentase dalam pemberian pakan, seiring pertambahan presentase dalam pemberian pakan. Pada tabel ketiga yaitu kualitas air, yang dimana perbedaan presentasi pakan itu yang diberikan dalam udang dan dari penelitian ini tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup tersebut. Dari tabel 3 itu kita dapat melihat air media pemeliharaan selama penelitian ini berlangsung masih dalam batas-batas yang layak dan mendukung dalam kehidupan udang. Berarti yang dapat disimpulkan dari pemberian pakan udang venim tersebut, yang pertama, adanya perbedaan presentasi pemberian pakan yang berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup udang venim sendiri. Yang kedua, yaitu perbedaan presentasi pemberian pakan sangat berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan udang, dan pemberian pakan sebesar 40% dari berat massa atau per hari dapat memberi laju pertumbuhan, dan yang tertinggi yaitu 9,86%. Nah, di sini saya akan menjelaskan formulasi pakan yang ideal bagi udang faname. Nah, sebelum itu perlu diketahui, udang faname merupakan udang pemakan segala atau omnivora. Namun, cenderung karnivora yang memakan
krustea-krustea kecil atau Polychaeta. Nah, keberhasilan budidaya udang faname salah satunya ditentukan dari tingkat kelangsungan hidupnya dan formulasi pakan yang ideal bagi udang faname. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana sih kandungan pakan yang ideal pada udang faname. Nah, tentunya salah satunya terdapat minyak ikan yang merupakan salah satu feed supplement atau makanan tambahan bernutrisi yang mengandung asam lemak tak jenuh, terutama kandungan omega 3. Nah, untuk itu terdapat formulasi pakan yang ideal untuk udang faname yang dapat ditentukan sesuai dengan umur udang faname tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah benur yang ditebar, pertumbuhan dan sintasan yang ditargetkan dari budidaya udang faname. Nah, adapun tabel yang kami tampilkan merupakan tabel pemberian pakan udang faname 1-30 hari. Namun, jika udang faname sudah berumur lebih dari 30 hari, maka pengelolaan dalam pemberian pakannya sudah berbeda. Nah, adapun cara-cara yang tepat pemberian pakan pada udang faname untuk agar dapat maksimal. Yang pertama, dimatikan kincir pada air kolam setidaknya 15 menit sebelum pemberian pakan. Yang kedua, pakan dengan bentuk tepung atau crumble perlu dicampur dengan suplemen berbentuk cair agar makanannya dapat tenggelam. Yang ketiga, berikan pakan dengan takaran dan dosis yang tepat. Dan yang terakhir, sebarkan pakan secara merata, baik makanan udang faname tradisional maupun pakan udang faname yang telah dibuat dengan kandungan yang sesuai dosis. Saya akan membahas mengenai pemanfaatan ampas tahu sebagai bahan pakan dari udang faname. Selain meningkatkan nilai ekonomis dan kualitas, ampas tahu juga dapat mengurangi biaya produksi dalam budidaya udang faname ini. Salah satu cara untuk meningkatkan nutrisi dalam bahan pakan ampas tahu ini dengan cara melakukan fermentasi pada ampas tahu. Fermentasi adalah proses perubahan kimia dari zat-zat organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme pada saat terjadi fermentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan tertinggi pada udang faname terjadi pada saat pakannya diberi ampas tahu terfermentasi sebanyak 15%. Hal ini disebabkan karena ampas tahu yang terfermentasi sebanyak 15% merupakan suatu dosis yang tepat untuk meningkatkan laju pertumbuhan pada udang faname. Selain itu, pada saat fermentasi juga dihasilkan yang namanya mikroorganisme mix berupa Bacillus cereus yang dapat meningkatkan laju kecernaan nutrisi pada udang faname. Adanya penambahan tepung ampas tahu pada pakan udang faname diduga menyebabkan kelangsungan hidup udang faname menjadi tinggi. Hal ini disebabkan karena penambahan tepung ampas tahu yang terfermentasi dalam pembuatan pakan udang mengandung bakteri-bakteri yang unggul yang menghasilkan berbagai enzim pencernaan sehingga menyebabkan udang faname dapat memanfaatkan pakan yang diberikan dengan baik. Selain ampas tahu sebagai bahan baku, pembuatan pakan udang faname juga dapat menggunakan bahan baku tepung keong mas. Udang faname sering juga disebut dengan udang putih. Bernilai ekonomis tinggi di negara-negara Asia dan menjadi komoditas ekspor di negara-negara maju, seperti Jepang, Amerika, dan Eropa. Meningkatnya produksi budidaya udang diperlukan upaya peningkatan kebutuhan nutrisi dengan pemberian pakan yang berkualitas. Salah satu alternatif lain untuk memecahkan masalah pakan tersebut adalah dengan pemanfaatan tepung keong mas sebagai substitusi tepung ikan dalam ransum. Keong mas dapat digunakan sebagai salah satu bahan baku pembuat pakan udang karena tersedia banyak di alam. Bahkan, bagi sebagian masyarakat, keong mas dianggap sebagai hama, bukan merupakan bahan pakan utama bagi manusia serta memiliki nilai gizi yang tinggi. Keong mas merupakan sumber protein pakan yang potensial karena kandungan proteinnya menyamai tepung ikan. Pembuatan tepung keong mas didahului dengan pengolahan daging keong. Selanjutnya dilakukan dengan berbagai proses. Proses tersebut terdiri dari proses perendaman dan pengeringan. Proses perendaman dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran dan lendir yang tersisa.
Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air, sehingga daging keong emas menjadi lebih tahan lama. Tepung keong emas dapat digunakan hingga 30% dalam pakan untuk mensubstitusi penggunaan tepung ikan sebagai sumber protein. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor yang paling penting diperhatikan dalam budidaya udang faname adalah kualitas air. Uji kualitas air terhadap pemberian pakan dapat dianalisis di laboratorium menggunakan spektrofotometer. Parameter kualitas air yang diamati meliputi pH, suhu, salinitas, oksigen, kecerahan, amonia, dan fosfat. Di mana yang pertama itu adalah salinitas. Salinitas adalah salah satu parameter lingkungan yang mempengaruhi proses biologi yang secara langsung akan mempengaruhi laju pertumbuhan dan jumlah pakan yang dikonsumsi oleh udang faname. Kemudian suhu. Suhu sangat berpengaruh terhadap konsumsi oksigen, pertumbuhan, dan lintasan udang dalam lingkungan budidaya perairan. Keberhasilan dalam budidaya udang suhunya itu berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Kemudian pH, mana pH merupakan standar dari proses pembentukan metabolisme dari udang itu sendiri, di mana pH yang normal untuk udang itu berkisar antara 7,5 sampai 8,5. Jika nilai pH kurang, maka untuk menaikkan nilai pH di tambak biasanya diberikan kapur dolimit pada bagian dalam tambak. Kemudian selanjutnya itu adalah kecerahan, di mana nilai kecerahan sangat dipengaruhi oleh waktu pengukuran, keadaan cuaca, kekeruhan, ketelitian orang yang melakukan pengukuran. Rendahnya nilai kecerahan yang diperoleh selama pengukuran berpengaruh terhadap proses fotosintesis di dalam tambak. Kemudian oksigen. Oksigen merupakan parameter kualitas air yang berperan langsung terhadap metabolisme biota air, khususnya udang. Kemudian oksigen terlarut dalam air sebagai faktor dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kehidupan udang. Kemudian amonia. Udang sangat membutuhkan protein, di mana sumber proteinnya ini terbesarnya ini ada di dalam amonia, digunakan untuk menghasilkan energi pada saat proses metabolisme. Kadar protein pada pakan sangat mendukung akumulasi pertumbuhan dan perkembangan dari udang faname itu sendiri. Kemudian nitrat atau NO3, kandungan nitrat merupakan salah satu bentuk dari nitrogen yang penting dalam perairan untuk budidaya karena dimanfaatkan oleh fitoplankton, di mana fitoplankton sendiri merupakan salah satu pakan dari udang faname. Konsentrasi dari nitrat ini dalam perairan akan menstimulasi pertumbuhan serta perkembangan udang faname di perairan yang didukung oleh ketersediaan nutrisi. Kemudian fosfat, di mana fosfat ini merupakan unsur hara dalam air yang sangat penting karena fosfat merupakan senyawa yang terlarut di dalam air atau perairan yang memiliki fungsi terhadap biota air untuk membentuk protein. Saya akan sedikit membahas terkait dengan kelebihan yang dimiliki oleh udang faname. Meskipun bertubuh kecil, udang faname memiliki tingkat kematian yang cukup rendah. Bisa dilihat dengan rata-rata tingkat kematian mencapai 5-35% secara keseluruhan di masa skala produksi. Dibandingkan dengan spesies udang-udang lainnya, udang faname ini dia memiliki tingkat kematian yang cukup rendah. Selain itu, udang faname juga dia dapat hidup pada kondisi lingkungan tambak yang sangat padat. Untuk perhitungannya, dalam satu tambak per meter persegi dapat diisi dengan 70 ekor udang faname. Jumlah udang ini jauh lebih banyak dibandingkan spesies-spesies hewan udang yang lain. Dengan tingkat kepadatan tersebut, udang faname masih tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Untuk urusan pakan udang faname bukanlah udang yang cukup memilih terhadap pakannya. Meskipun
udang faname kita berikan makanan dengan kadar protein yang cukup rendah, udang ini tetap tumbuh dengan baik. Secara logikanya, jika udang ini memiliki biaya pakan yang lebih rendah, maka keuntungan bagi para peternak udang faname dapat menghemat dari segi pakan dalam waktu pemeliharaan udang faname yang lebih singkat, yaitu sekitar 3 bulan. Bandingkan dengan udang jenis lain, udang faname memerlukan waktu pemeliharaan yang lebih rendah. Nah, untuk udang faname ini memiliki juga kekurangan, di mana udang faname ini memiliki postur tubuh yang lebih kecil, sehingga untuk harga jual dari udang faname ini memiliki harga yang lebih rendah. Kemudian pada umumnya itu untuk harga jual udang faname ini lebih fluktuatif, yang artinya mengalami kenaikan atau penurunan harga yang dapat terjadi dengan sangat cepat. Jadi dapat disimpulkan kekurangan dari udang faname ini, dia memiliki ukuran yang lebih kecil, harga jual yang lebih rendah, dan harga jual itu lebih fluktuatif atau kadang naik atau kadang rendah.